Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua pada sehat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan untuk mempelajari hidrokarbon pada bab 7, yaitu hidrokarbon dan minyak bumi. Ada beberapa di bab 7, yaitu tentang keunikan atom karbon, hidrokarbon, keisomeran, sifat-sifat hidrokarbon, minyak dan gas bumi atau disebut gas alam, hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, dan polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil. Berikut ini kita simak karbon dan hidrogen dalam senyawa karbon. Contohnya dilihat di sini. Bagan percobaan untuk menunjukkan karbon dan hidrogen dalam sampel organik, yaitu karbon dan hidrogen akan teroksidasi menjadi karbon dioksida dan uap air. Terbentuknya karbon dioksida dikenali dengan air kapur, sedangkan air dengan kertas kobalt. Contoh seperti dilihat di sini sampel percobaan. Berikutnya keunikan atom karbon. Yang pertama, karbon mempunyai 4 elektron valensi. Hal itu menguntungkan karena untuk mencapai kestabilan, karbon dapat memiliki 4 ikatan, yaitu contohnya metana, metanol, kloroform, dan metilamin. Keunikan berikutnya, atom karbon relatif kecil. Hal ini menyumbangkan keuntungan. 1. Ikatan kovalen yang dibentuk karbon relatif kuat. Yang kedua, karbon dapat membentuk ikatan rangkap dan ikatan rangkap 3. Rantai atom karbon. Atom karbon dapat membentuk ikatan antar atom karbon berupa ikatan tunggal, ikatan rangkap, atau rangkap 3. Atom karbon dapat pula membentuk rantai lingkar atau disebut siklik. Berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa karbon. Contoh yaitu senyawa karbon metana, etana, etena, etuna, atau siklopropana dan benzena. Dilihatkan di sini rantai siklik atau disebut rantai lingkar. Perbedaan sifat senyawa organik dan senyawa anorganik. Meskipun tidak ada perbedaan sifat yang tegas, kedua kelompok senyawa tersebut mempunyai ciri umum yang berbeda. Yang pertama, stabilitas terhadap pemanasan. Senyawa organik kurang stabil terhadap pemanasan. Kedua, titik cair dan titik didih. Senyawa organik mempunyai titik cair, titik didih yang relatif rendah. Kelarutannya, senyawa organik lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar. Sebaliknya, organik lebih mudah larut dalam pelarut polar. Sedang untuk kereaktifan, reaksi-reaksi senyawa organik umumnya berlangsung lebih lambat daripada reaksi senyawa anorganik, kecuali pembakaran. Penggolongan hidrokarbon berdasarkan bentuk rantai karbon. Hidrokarbon digolongkan ke dalam hidrokarbon alifatik, alisiklik, atau aromatik. Contohnya 2-metilbutana, siklobutana, dan benzena. Ini yang alifatik, 2-metilbutana, alisiklik, siklobutana, benzena, aromatik. Berdasarkan jenis ikatan antar atom karbon, hidrokarbon dibedakan atas jenuh dan tak jenuh. Contohnya propana, jenuh, propena disebut tak jenuh, sedangkan propuna yaitu tak jenuh karena perbedaan ikatan rangkap. Kalau yang tidak mengandung ikatan rangkap pada atom C-nya yaitu disebut jenuh. Jadi bisa lurus, bisa berjabang,
dan tidak mengandung ikatan rangkap. Nama alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Jadi rumus bangun seperti contoh di sini. Ini rumus bangun, ini model dari molimut, ini rumus molekul. Kalau C-nya 1 hanya 4 namanya metana, sedangkan C2H6 namanya etana, C3H8 namanya propana. Rumus umum alkana yaitu CnH2n plus 2. Tata nama alkana: 1. Rantai induk adalah rantai terpanjang dalam molekul. Yang kedua, cabang diberi nama alkil yaitu sama dengan nama alkana, sesuai tetapi akhiran ana diganti il. Ketiga, posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka, untuk itu rantai induk diberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung sedemikian rupa sehingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. 4. Bila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan, misalnya 2 di 3 tri 4 tetra 5 penta. Yang kelima, bila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang-cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari: 1. Bahan bakar, misalnya LPG, kerosin atau minyak tanah, bensin, dan solar. Yang kedua, alkana digunakan sebagai pelarut, yaitu seperti petroleum, ether, dan nafta. Yang ketiga, sebagai sumber hidrogen, misalnya di industri amoniak dan pupuk. Keempat, sebagai pelumas, misalnya C18H38 atau disebut oli. Yang kelima, kegunaannya alkana bahan baku untuk senyawa organik lain. Misal, minyak bumi dan gas alam merupakan bahan baku utama sintetis berbagai senyawa organik seperti alkohol dan asam karet sintetis termasuk cuka. Yang terakhir, bahan baku industri. Berbagai produk industri seperti plastik, deterjen, karet sintetis, minyak rambut, obat gosok dibuat dari minyak bumi dan gas alam. Yang kedua yaitu alkena. Alkena adalah hidrokarbon alifatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap. C dengan C, senyawa yang mempunyai 2 ikatan rangkap disebut alkadiena, yang mempunyai 3 ikatan rangkap disebut alkatriena. Contoh, rumus molekul C2H4 namanya etena, C3H6 nama propena, C4H8 namanya 1 butena, C4H8 2 butena. Rumus umum alkena yaitu CnH2n. Tata nama alkena: nama alkena diturunkan dari alkana yang sesuai dengan pengganti akhiran ana menjadi ena. Yang pertama, 1. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. 2. Penomoran dimulai dari satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Ketiga, posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon, berikatan rangkap, dan paling pinggir atau nomor terkecil. Yang terakhir, penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. Selanjutnya, sumber dan penggunaan alkena. Alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan katalis, yaitu dengan proses yang disebut perengkahan atau cracking. Alkena khusus suku-suku rendah adalah bahan baku industri yang sangat penting, misalnya untuk membuat plastik, karet sintetis, dan alkohol. Contohnya seperti ini, ada gelas-gelas atau alat-alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, juga termasuk karet, ban mobil, ban sepeda, semua itu terbuat dari karet sintetis, plastik dan karet sintetis. Yang tiga yaitu alkohol. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu ikatan
karbon-karbonnya rangkap 3. Senyawa yang mempunyai 2 ikatan karbon rangkap 3 disebut alkadiuna, sedangkan senyawa yang mempunyai 1 ikatan karbon rangkap dan 1 ikatan karbon-karbon rangkap 3 disebut alkenuna. Ketuna, rumus molekulnya C2H2, propuna C3H4, 1 butuna C4H6. Rumus umum alkuna yaitu CnH2n-2. Tata nama alkuna diturunkan dari nama alkana sesuai dengan mengganti akhiran ana menjadi una. Tata nama alkuna bercabang yaitu memiliki rantai induk, penomoran, dan cara penulisan sama seperti pada alkena. Sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis penting hanyalah etuna. Nama lain etuna itu adalah gas asetilina. Dalam industri asetilina dibuat dari metana melalui pembakaran tak sempurna, yaitu CH4 ditambah dengan oksigen membentuk C2H2 dan 6H2O. Dalam jumlah sedikit, asetilina dapat dibuat dari reaksi batu karbit dengan air. Sudah tahu ya, karbit dimasukkan dalam air, reaksinya jadi seperti ini. Karbit kan rumusnya CaC2 plus 2H2O menjadi CaOH2 kali dan C2H2. Pembuatan gas karbit dari batu karbit ini digunakan tukang las dan penjual balon. Berikutnya yaitu keisomeran. Senyawa yang berbeda tetapi rumusnya molekulnya sama disebut isomer. Rumus struktur butana, isobutana. Butana dan isobutana mempunyai rumus molekul sama yaitu C4H10. Keisomeran pada alkena dapat berubah keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur contohnya ini 1 butena menjadi 2 butena menjadi 2 metilpropena. Keisomeran geometri yaitu cis 2 butena dan trans 2 butena. Keisomeran pada alkuna tergolong keisomeran kerangka dan keisomeran posisi yaitu 1 butena dan 2 butuna. Sifat fisik hidrokarbon terletak di D titik lele massa jenis alkana, alkena, alkuna. Di antara senyawa-senyawa yang berisomer ternyata isomer bercabang mempunyai titik lele dan titik D yang rendah. Contoh, N-butana, titik lelenya min 138, titik D-nya min 0,5. Isobutana, titik lelenya min 145 derajat Celcius dan titik D-nya min 10 derajat Celcius. Normal pentana, titik lelenya min 130 derajat Celcius, titik D-nya plus 36 derajat Celcius. Semua hidrokarbon sukar larut dalam air, mereka lebih larut dalam pelarut yang nonpolar seperti tetraklorometana. Reaksi-reaksi alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana. Hal ini disebabkan alkana adanya ikatan rangkap. Alkena, reaksi-reaksi alkena ini lebih reaktif dibanding alkana. Perlu diingat karena ada ikatan rangkapnya. 1. Pembakaran, 2. Adisi, dan 3. Polimerisasi. Reaksi alkuna itu mirip dengan alkena. Untuk menjenuhkan ikatan rangkap alkuna membutuhkan reaksi 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan alkena. Contohnya, etuna bereaksi harus dengan gas hidrogen membentuk alkana. Jadi reaksi alkuna dengan hidrogen ini membentuk alkana. Contoh, etuna menjadi etana. Ini contoh proses pembentukan minyak bumi dari jasad renik yang mati beberapa puluh tahun, yang ratusan tahun. Itu jasad-jasadnya mati untuk membentuk batuan berpori, batuan yang kedap, akhirnya memperoleh gas atau minyak bumi. Contohnya di sini pembentukan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dan gas alam bisa dilihat di dalam contoh dan di buku kalian. Skema eksplorasi minyak dan alat penyulingan.
bisa dipelajari. Fraksi hidrokarbon hasil penyulingan, contohnya penyulingan minyak bumi. Kalau ukuran molekul C1 sampai C5 itu kegunaannya adalah gas, fraksinya bahan bakar LPG tergolong C1 sampai C5. Sedangkan petroleum ether itu C5 sampai C7 sebagai dry cleaning. Fraksi bensin ukuran molekulnya C5 sampai C12, kegunaan bahan bakar motor. Fraksi kerosin atau minyak diesel atau solar, ukuran molekulnya C12 sampai C18, penggunaan bahan bakar mesin diesel, bahan bakar industri dan untuk cracking. Fraksi berikutnya yaitu minyak pelumas, itu ukuran molekulnya C16 ke atas, titik didihnya 350 ke atas, yaitu penggunaan sebagai pelumas atau oli. Yang berikutnya, fraksi parafin C20 ke atas merupakan zat padat dengan titik cair rendah, yaitu digunakan sebagai lilin dan lain-lain. Yang paling terakhir dari penyulingan minyak bumi adalah aspal, yaitu ukuran molekulnya C25 ke atas, titik didihnya mencapai titik didih di atas 400, yang dimana disebut residu, kegunaan sebagai bahan bakar untuk pelapis jalan raya yang disebut dengan aspal. Hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari kalian perlu ketahui, yaitu jenisnya, contohnya kalau polietena dipakai sebagai bahan untuk tas kresek, sedangkan untuk gliserol itu dipakai sebagai pencuci pembersih muka. Sedangkan PVC itu yaitu polivinil klorida, ini untuk alkohol yaitu isopropil alkohol, dan glikol ini bahan untuk pembuatan karet. Glikol ini sebagai contoh hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Sumber bahan pencemarannya yaitu pembakaran tidak sempurna, pengotoran dalam bahan bakar, dan bahan aditif dalam bahan bakar. Asap buang kendaraan bermotor, peningkatan kadar CO2 di udara mengakibatkan peningkatan suhu bumi. Contohnya seperti di atas. Belerang dioksida jika dihisap oleh pernafasan membentuk asam sulfit yang menimbulkan rasa sakit kepala dan sesak nafas. NOx menimbulkan asbut, asap kabut atau smog yang menyebabkan berkurangnya daya pandang, iritasi mata, dan tanaman menjadi layu. Ini juga berbahaya untuk manusia. Mengubah katalik ini salah satu cara untuk mengurangi bahan pencemaran berasal dari asap kendaraan bermotor, memasang pengubah katalik dari knalpot kendaraan. Pada bagian pertama, karbon monoksida bereaksi dengan nitrogen. Monoksida membentuk karbon dioksida dan gas nitrogen. Pada bagian berikut ini, hidrokarbon dan karbon monoksida dioksidasi membentuk karbon dioksida dan uap air. Reaksinya seperti ini. Yang berikutnya yaitu efek rumah kaca atau disebut greenhouse. Berbagai gas dalam atmosfer melewatkan sinar tampak dan ultraviolet, tetapi menahan radiasi inframerah. Oleh karena itu, sebagian besar dari sinar matahari dapat mencapai permukaan bumi dan menghangatkan atmosfer dan permukaan bumi. Tetapi radiasi panas yang dipancarkan permukaan bumi akan tertangkap karena diserap oleh gas-gas rumah kaca. Jadi semakin banyak di kota besar adanya rumah-rumah kaca, itu menyebabkan efek yaitu disebut dengan greenhouse effect. Termasuk juga mengakibatkan hujan asam. Itu akibat air hujan asam pH-nya lebih dari 5,7 disebut hujan asam. Penyebabnya adalah oksigen, belerang, SO2, SO3, dan nitrogen. Oksida yang larut dalam air membentuk
suatu asam. Ini disebut hujan asam. Masalah yang ditimbulkan oleh hujan asam yaitu bisa mematikan biota air, kerusakan hutan, dan kerusakan patung dan bangunan. Semua akan rusak karena dampak daripada hujan asam. Itulah yang perlu saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk minggu depan kita pelajari bab berikutnya, yaitu tolong dipelajari tentang manfaat minyak bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.